Amin. Puji Tuhan. Saudara duduk, selamat pagi. Selamat kita boleh bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak sudah diberkati pagi yang indah ini. Amin. Karena kita sembah adalah Allah yang ajaib, yang boleh senantiasa menolong kita semua. Puji Tuhan. Pada kesempatan pagi yang indah ini, mari kita sama-sama kembali mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Saya akan berikan tema firman Tuhan pada pagi yang indah ini, kesempatan, ya, kesempatan. Nah, Bapak Saudara, saya akan percaya hidup ini seringkali bagaikan kita berada di satu titik di mana kita harus mengambil kesempatan itu atau tidak, ya. Kita mau lihat sama-sama tentang kesempatan ini. Kita mau lihat di dalam Yohanes 9 ayat yang keempat. Mari saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita mau membaca ayat ini bersama-sama. Yohanes pasal 9 ayat yang keempat, ya. Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Kita mau baca sama-sama. Dua, tiga. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Puji Tuhan. Silakan duduk. Yohanes pasal 9 mengingatkan kepada kita bahwa hidup di dalam dunia ini tidak kekal. Ya, tadi kalau kita mendengarkan Abrum yang menyanyikan, kalau saya boleh tangkap temanya, dikatakan nanti satu waktu bumi ini akan hancur, satu waktu bumi ini akan berhenti, gitu ya. Dan itu memang firman Tuhan. Artinya tidak ada yang kekal, gitu ya. Tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini. Dalam kitab Yohanes diingatkan, marilah kita mengerjakan Dia yang mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ini bicara tentang kesempatan. Dikatakan marilah kita mengerjakan selama, ya, berarti ini ada batas waktu di mana kita tidak dapat lagi bekerja. Karena itu selama hari masih siang, kita harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh, karena akan datang malam. Kalau sudah malam tidak bisa bekerja, saudara. Nah, kalau kita lihat bersama-sama bahwa dalam kehidupan manusia ini, hidup manusia itu bersifat sementara. Next, ya, hidup manusia di dunia ini sementara, tidak kekal. Coba kita lihat sama-sama di dalam 1 Petrus 1 ayat 24, ya. 1 Petrus 1 ayat 24, ya. 1 Petrus 1 ayat 24 dikatakan demikian, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga pun menjadi gugur. Petrus menggambarkan inilah keberadaan manusia sesungguhnya. Dikatakan hidup manusia itu seperti rumput. Nah, saudara tahu rumput itu tidak panjang. Rumput itu usianya pendek, ya, usianya pendek. Bahkan dikatakan kemuliaan itu seperti bunga rumput. Nah, kemuliaan itu lebih pendek lagi usianya dari bunga rumput, ya. Saudara lihat, ya, pernah lihat bunga rumput? Bunga rumput itu biasanya mekarnya pagi hari. Nanti kalau sudah siang hari layu, gugur. Nah, kemuliaan manusia di dalam dunia ini digambarkan tidak ada satupun kemuliaan yang langgeng. Itu sangat pendek, itu sangat singkat. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara diizinkan menikmati kemuliaan yang ada di dalam dunia ini, bentuknya mungkin berupa jabatan, pekerjaan yang berhasil dan sebagainya, ingat, gitu ya. Artinya kita harus selalu ingat bahwa itu tidak pernah langgeng, itu bersifat sementara, ya. Kita lihat yang namanya presiden, ya, satu kali akan lengser, apalagi sekarang ini dibatasi dengan 2 periode, ya, 2 periode. Rasanya akan berbeda seperti waktu Pak SBY
apa namanya sudah nggak jadi presiden, tidak dikelilingi dengan pas pampres yang banyak gitu ya, bisa pergi ke mall, bisa selfie. Saudara kalau ketemu Pak SBY bisa minta foto bersama-sama, selfie mau saudara. Dulu zamannya dia jadi presiden nggak bisa, mungkin Pak SBY nya mau, tetapi nggak bisa saudara, pas pampresnya nggak kasih ya, nggak kasih, karena dijaga sedemikian rupa apapun yang dia mau lakukan itu betul-betul dikontrol, dia mau perintahkan apapun, seneng nggak seneng itu bisa terjadi, tetapi kemuliaannya sebentar saja. Demikian juga dengan jabatan-jabatan yang ada di dalam dunia ini, itu sebentar saja. Kemarin 2 minggu yang lalu ketika saya diminta oleh Kapolres ya, di Polres untuk menyampaikan pembinaan ya untuk warga Kristiani ya, aparat-aparat Kristiani yang beragama Kristiani, saya sampaikan ini. Saya katakan pada aparat-aparat kepolisian yang ada, Anda ini sementara saja, apa yang Anda miliki itu sementara, satu kali nanti pensiun. Apalagi kalau kepolisian di pekerjaan-pekerjaan PNS itu ada masa pensiun. Kalau sudah pensiun mau ngapain? Nggak bisa lagi. Nah, mumpung ketika kita masih diberikan Tuhan kemuliaan, mungkin diberikan jabatan, diberikan otoritas, kerjakan itu untuk takut akan Tuhan. Karena akan datang waktunya malam di mana kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi dengan jabatan kita, karena kita sudah tidak punya kekuatan, kita tidak punya kekuasaan. Nah, sementara Tuhan mengizinkan hari-hari ini ada di antara kita, yang memang Tuhan izinkan kita menikmati kemuliaan. Kemuliaan itu seperti bunga rumput yang sebentar layu. Nanti hanya kebanggaan saja berupa foto. Ya, foto dulu masih pakai pakaian kebanggaannya, tetapi sudah kebanggaan itu sudah lenyap. Artinya kemuliaan itu seperti bunga rumput. Itulah hidup manusia. Ya, itu hidup manusia dikatakan sementara. Bahkan nanti kalau kita lihatnya, bicara malam ini ada dua pengertian. Dikatakan bekerja selama hari siang, akan datang malam. Malam ini bicara ada dua pengertian. Yang pertama, malam ini bicara tentang yang diceritakan oleh tadi Vokablo, bahwa dunia ini akan berakhir. Ya, itu kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jadi malam ini bisa bersifat universal, bisa bersifat massal, yaitu kita menghadapi malam bersama-sama, yaitu kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tadi diceritakan ya, gimana dihancurkannya bumi ini, ya, bahwa terjadi bencana alam dan sebagainya. Ini bagian dari memang apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan menjelang hari-hari akhir. Dikatakan bencana, gempa bumi di mana-mana, kesulitan hidup dan sebagainya. Dan ini dirasakan era-era ini, saudara. Jadi kesulitan-kesulitan ekonomi itu bukan hanya Indonesia yang mengalami, Amerika pun mengalami. Bahkan lebih parah, banyak mereka pengangguran. Ya, kemarin baru dinyatakan Amerika terlepas dari krisis. Ya, mereka menyatakan bahwa Amerika ini sudah terlepas dari krisis moneter, gitu ya, krisis ekonomi yang terjadi di Amerika. Jadi Amerika sendiri mengalami ya, kondisi krisis di sana sama, dan ini bukan hanya Indonesia, hampir semua negara-negara mengalami krisis ini, dan itu merupakan tanda-tanda akhir zaman yang Tuhan kerjakan. Jadi malam itu bisa memberikan pemahaman, dua pemahaman. Yang pertama itu kedatangan Tuhan kali yang kedua, ini malam secara massal, secara umum, secara universal. Tetapi malam yang kedua itu bersifat personal, bersifat pribadi. Ya, doa saya akan sekali berdoa sama Tuhan kalau boleh ya saya menikmati kedatangan kali yang kedua, gitu ya. Saya diizinkan, diberikan umur sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, gitu ya. Itu kalau boleh. Tapi kalau nggak boleh ya sudah, saudara. Malamnya datang sama kita bersifat personal. Ya, personal artinya malam ini bicara kedatangan Tuhan secara pribadi dalam kita. Dia berkata, Agus, waktumu sudah cukup, pulang ya. Ya sudah, pulang saudara. Ya. Dan setiap kita akan mengalami ini, senang nggak senang. Nah, Musa pernah menyatakan ya di dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 9 sampai 10. Ya, ini pernyataan Musa ya tentang kehidupan manusia setelah eranya, setelah era Musa ini akan mengalami penurunan usia. Ya, akan mengalami penurunan usia. Coba kita lihat sama-sama di dalam Mazmur 90 ayat 9 sampai 10. Ini seringkali saya sampaikan juga sudah, tapi kita membaca
nikmati bersama-sama pada pagi hari ini. Mazmur 90 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian. Sungguh segala hari kami berlalu karena emasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami lenyap. Saudara, luar biasa ini ya. Jadi Musa sudah menyatakan bahwa era manusia setelah Musa ini akan mengalami pengurangan usia. Nah, kita tahu pada zaman Adam dan Hawa itu usia manusia berapa? Di atas 900 rata-rata. Ya, Adam itu 930 tahun. Saya nggak tahu membayangkan ya, kalau nanti usia saya 900 itu gitu saudara ya. Suwi banget ya, membosankan gitu saudara ya. 930 tahun, bayangkan itu ya. Lalu yang paling luas Metusalah ya, 969. Lalu ketika zaman Nuh mulai mengalami penurunan, usianya itu berapa? 600 tahun, kurang lebih, walaupun tidak ada data yang jelas ya, kurang lebih 600 tahun usianya, sudah turun juga ya. Nanti zamannya Abraham berapa? 175 tahun. Musa 120 tahun. Musa 120 tahun. Daud 70 tahun. Jadi kalau ada bapak-bapak ibu di sini banyak yang usianya lebih dan juga bersyukur saudara. Daud saja cuma 70 tahun, bahkan sebelum 70 tahun sudah rikih badannya. Ya, nanti kalau kita saudara lihat nanti kondisi Daud sebelum meninggal sakit-sakit kan saudara, sakit-sakit kan dah lemes saudara. Wah, karena dia raja dipanggilkan wanita-wanita cantik suruh ngopeni, suruh sakit, batuk itu setiap hari supaya Daud itu seneng, dia bergairah lagi. Tapi yang lemes sudah fisiknya udah begitu, diusap-usap ya sebenarnya saudara. Sudah 70 tahun dan kondisinya sakit. Kan sudah baca ya di akhir hidupnya, di akhir hidup Daud itu seperti itu. Ini upaya ajudannya ya, orang-orang dekatnya, wah biar Daud itu lebih senang gitu ya, dikasih wanita cantik saudara ya, tapi tidak saudara. Dan akhirnya meninggal. Nah saudara bersyukur saja di sini ya, mau 70 tahun masih bergairah, bahkan 85 tahun masih main Tuhan ya. Tante Eri ini masih badminton saudara. Saya bilang kata aset baik saudara, jangan klub juga saudara ya. Nah saudara luar biasa, jadi bersyukur loh saudara, betul bersyukur ini. Saya melihat banyak jemaat yang bersyukur. Daud saja usia 70 dan rikih itu. Jadi kita lihat memang inilah hidup, pengurangan terjadi. Ya, Daud saja sudah 70 tahun. Jadi kalau saudara sudah bisa mencapai 70 tahun, wah itu kasih anugerah. Amin. Makanya ibadah di sini saya paling senang saudara. Saya baru menemukan istilah lansia itu di sini. Ya, istilah lansia itu di sini. Biasanya kalau ibadah buat lain kan namanya ibadah lansia, rasanya kok lanjut usia gitu, ibadah yang sakit itu ibadah yang lanjut usia. Maka banyak yang di tempat-tempat lain saudara nggak mau ibadah, ya nggak mau. Kenapa? Aku senang, gagah ya, usia 60 nggak mau saudara. Nah di sini namanya usia anugerah. Saya senang sekali saudara ya. Jadi lebih berbeda, artinya ketika kita masuk ke 70 itu bukan masalah lanjut, tetapi ini anugerah. Usia yang lebih syukuri, saudara bersyukur sudah sehat ya. Usianya Daud yang udah rikih saudara, luar biasa. Tapi ini terjadi, ini realita. Tetapi apa yang disampaikan oleh Musa kenyataan ya. Setelah 70 tahun itu dikatakan apa? Kebanggaannya, kesukaran dan penderitaan. Betul nggak saudara ya? Yang betul, kalau udah usia 70 tahun nggak seperti usia 20 tahun ya, ikut tamborin gitu saudara. Tidak bisa, mungkin bayangin coba tamborin dulu zaman aku sih coba abad habis. Mungkin yang di sini main tambur itu saudara 60 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu mungkin pengen saudara ya. Ya saya nggak tahu, bayangkan kalau kira-kira emak-emaknya suruh main tamborin, bukan masalah nggak bisa saudara, ngapalin wis hati ya. Tambur itu banyak sekali hafalannya, paling nanti ijing gitu saudara. Tapi itu yang terjadi ya, dan nggak mungkin bisa jalan ya pelan-pelan kan gitu ya. Makanya saya seringkali kalau pas jemputan itu saya selalu standby di situ, nganti di eyang-eyang yang dari bawah mau naik ke truknya itu pendek saudara. Tapi bagi orang tua waduh repot ya, naik truk itu udah gampang.
biarlah manusia jasmaniaku lahiriahku semakin hari semakin merosot, memang merosot, tidak bisa ya. Pokoknya sudah mulai 40 ke atas saudara, ya sudah menyadari bukan semakin meningkat. Kalau dari 0 sampai 40 wah kenceng-kencengnya gitu ya, begitu turun saudara 40 sudah itu sudah posisinya sudah turun, grafiknya mulai menurun ya. Nggak bisa lagi jangan sok-sokan wis biasanya dulu usia 20 lari Pancasila 30 kali, wah sekarang tetap ya. Saya punya kakek itu guru kungfu terkenal di kota Solo namanya Cek Congdai saudara. Oh itu karena dia fisiknya terlatih. Pokoknya kalau renang itu di Tirtomoyo ya, Tirtomoyo itu kolam renang nasional. Jadi ukuran kalau buat lomba 50 meter ya, 50 meter ya betul ya, itu panjangnya 5 meter. Itu kalau renang 30 kali ya, 30 kali bolak-balik. Saya pernah ngomong, kok ambok coba kuat. Satu kali renang itu sudah usianya sudah 60 lebih. Begitu renang keluar, dia nggak sadar sudah, mulutnya sudah penuh. Nah penuh sudah, dia nggak sadar, dia bilang, belum kata, coba ngomong, penuh sudah. Nah masku, usianya nggak bisa dipungkiri. Oh, saya punya ayah dulu, bodybuilding sudah, badannya keker, binaraga, dan sampai tuanya masih debelan gitu supaya badan tubuhnya walaupun tidak seperti dulu. Ketika sudah masuk usia 70, kalau jalan tak ada, bisa disiplak. Merasa tapi masih kuat. Pada saya melihat udah buyang-buyang jalannya sudah, nggak bisa dipungkiri. Usia kita merosot. Tapi yang penting, maka kita katakan apa? Itu sudah nggak bisa akali pakai apapun, saudara. Mau di terapi, kan banyak upaya untuk supaya kita gagal gitu ya. Apa kulit lupa maunya masih usia 20 tahun ya. Jadi kalau kulit bicara wajah nggak bisa 70, ya biarkan orang turun, ya biarkan itu usianya. Tapi ada upaya balik sana, sudah dulu sudah. Betul itu. Saya punya apa namanya? Ada saudara yang tidak untuk hubungannya nggak terlalu dekat juga. Ya dia orangnya senang sekali, padahal cowok. Senang merapikan tubuhnya, wajahnya sudah. Karena dia kerjanya di asuransi. Usianya sudah 60 tahun lebih. Ditarik sana, tarik sini. Saya sempat bilang sama adiknya ya, wah kakakmu ini luar biasa. Saya bilang 60 tahun saya kenceng ini, jeluk lebih. Saya motor itu. Karena ditarik sana, tarik sini sama lama-lama gede sudah. Betul itu ada banyak ditarik sana, tarik sini. Nggak bisa sudah, nggak bisa. Upaya-upaya seperti itu tidak bisa. Karena Tuhan berkata biarkan lahiriah kita. Dan jangan lupa saudara, sebenarnya kuncinya itu ada di dalam firman Tuhan. Hati yang gembira adalah saudara terus wajah berseri-seri walaupun turun semua saudara. Kok ya usia 20 tahun saudara. Tidak boleh lupa bahwa ada batas usia. Hidup kita ada batas usia. Saya sampaikan di waktu di Raya atau di mana saudara ya. Kalau kita mengacu kepada 70 atau 80 tahun. Tadi kalau bicara jam, ya, saya sudah sampaikan belum di sini ya. Waktu bicara jam 6, saudara ya, jam 6 itu berarti nggak bisa bekerja, ya berarti sudah waktunya habis gitu saudara. Nah kalau usia saya sudah tahun ini 47 tahun, berarti saya ini sedang berada di jam yang kurang lebih jam 2 saudara. Ya, jadi masa kerja saya tinggal 4 jam lagi. Ya, kalau bapak ibu saudara usianya 60-70 tahun, ya wis setengah 6 gitu saudara ya. Setengah sore sudah tinggal setengah jam lagi. Loh, saudara saya ngomong ini realita kenyataan bukan ide-ide saudara. Artinya kita harus menggunakan kesempatan dengan baik. Ya, kalau usianya 19 tahun, masih jam 9 pagi saudara ya, 20 tahun, 12 tahun masih seperti saya masih jam 9 pagi. Ya, masih kenceng-kencengnya saudara ya, biarkan saja. Ya, tapi nanti saya mau tanya, orang kalau kerja biasanya semakin mau jam nih, semakin semangat atau semakin berat? Nah, di sini berat saudara pulang jam 5 gitu ya, jam 5 pulang jam 5 sore. Kan kalau kerja kan jam 5 sore ya. Saya mau tanya, jam 5 itu beres-beres atau jam 5 sudah keluar? Jam 5 sudah keluar, jadi begitu betul saudara. Padahal jam 5 itu
bukan jam 8 sampai jam 4. Biasanya kalau jam 4 sudah mulai beres-beres ya, meja sudah mulai rapi, paling tinggal terima telepon gitu ya. Begitu 5 kurang 10 sudah siap-siap, jaket sudah mulai disiapkan. Jam 5 kurang 5 jaket sudah mulai dipakai. Jam 5 kurang 1 menit helm sudah mulai dipakai sudah ya. Begitu jam itu bisa langsung cepet-cepet coba. Wah itu Indonesia ya, Indonesia luar biasa ya. Jadi tepat waktu. Jadi kalau pulang tuh biasanya tepat waktu. Ya kalau berangkat ya. Kalau biasanya jam itu kalau kecepatan itu dipakai untuk pulang, kalau jam kelambatan dipakai untuk masuk gitu ya. Nek masuk yang jam lambat, oh masih jam 7 kurang gitu ya. Padahal sudah jam 7 lebih saudara. Nah saudara, kita lihat bagaimana kehidupan kita ada waktunya, ada batas di mana kita nggak bisa bekerja lagi. Jangan kita nanti ketika kita sudah mulai masuk setengah 6 hari, waduh ngerti dong aku tadi kerjanya sih semangat, kita terlambat saudara. Nah mumpung kita masih ada kesempatan hari-hari ini, gunakan kesempatan kita selagi hari siang. Nggak apa-apa sudah mulai sore, nggak apa-apa saudara. Mungkin bapak saudara sudah saat ini jam 5 gitu ya, jam setengah 6, jam 3. Tapi mari kita lakukan Tuhan, lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena akan datang malam nanti di mana kita nggak bisa kerja apa-apa, kita nggak bisa lakukan apa-apa untuk Tuhan. Selama masih mari kita kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, kita harus mempergunakan kesempatan selama masih ada waktu. Ya, mari kita gunakan kesempatan ini selama masih ada waktu. Yang pertama apa? Kesempatan untuk selalu hidup mencari Tuhan. Mari selama kita ada, masih Tuhan izinkan kita menikmati hidup. Paulus berkata, manusia lahir yang semakin dari semakin merosot, tapi dia berkata, manusia batiniahnya semakin diperbaharui. Bagaimana supaya manusia batiniah kita diperbaharui? Kita cari Tuhan. Kita selalu mencari Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan apa dalam Matius 6:33 ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita cari kemuliaan Tuhan. Kita cari hadirat Tuhan. Mazmur 105 ayat 4 hingga 5. Mazmur 105 ayat 4 hingga 5 dikatakan demikian. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman yang diucapkannya. Dikatakan carilah Tuhan, carilah wajahnya. Bahkan pada firman Tuhan yang lain dikatakan carilah Tuhan, sementara dia berkenan untuk kita cari. Ya, walaupun Tuhan tidak pernah tidak mau, sudah artinya mari kita jaga hidup kita hidup senantiasa ada di dalam Tuhan, sehingga kita boleh senantiasa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, mari kita mencari Tuhan dalam hidup ini. Mumpung hidup kita masih Tuhan izinkan, ya, akan datang waktu di mana kita nggak bisa berbuat lagi dan hanya penyesalan yang terjadi. Filipi 1:21. Next. Filipi 1:21. Hidup kita bagi Kristus, ya. Coba kita lihat Filipi 1:21 dikatakan demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, yang namanya mati itu pasti terjadi. Ya, anak saya Dio ini baru ketakutan terus setelah peristiwa Air Asia, saudara, ya. Ya, saya muda ya. Nanti Uma mau ke Beijing, ya. Uma tahun ini dia ditemani mami, ya jangan mami nek ke Air Asia piye, kata saudara. Dia ketakutan, saudara. Mau Air Asia piye? Ini banyak, saudara, orang yang takut. Ya, orang yang takut. Setelah peristiwa Air Asia, ya, di Surabaya atau di Jakarta saya lupa, ada Air Asia yang waktu mau berangkat mundur lagi, saudara. Kenapa? Karena terjadi trouble katanya. Karena autopilotnya belum di setel lagi atau gimana? Lalu diumumkan suruh turun dulu, ya, turun dulu. Lalu bilang maaf, ini tadi ada masalah karena di pilotnya, di kokpitnya itu ada trouble, ya, tolong turun. Nah, setelah jadi diumumkan, ayo bapak saudara sudah jadi, silakan naik semua. Nggak ada yang naik, saudara. 90% penumpang minta uangnya dikembalikan. Saya kemarin itu untung, saudara, waktu kemarin mau Anglo Militan di PAM, ya, waktu saya mau berangkat, ya, ke
ke Jakarta, saya naik pesawat duluan, aku di sana, saya naik apa ya? Lion. Jadi waktu itu begitu udah mau berangkat, balik mana sudah mundur. Tapi belum ini ya, baru mungkin berapa menit itu belum balik lagi. Terus apa namanya, mesinnya dimatikan. Waduh, ini mulai gelisah juga saudara. Banyak sekali nggak turun. Saya tanya sama pramugarinya, ini kenapa? Enggak apa-apa Pak, ini ada pengecekan. Ya saya tahu pramugarinya nggak tahu saudara ya. Itu kira-kira 10 menit ada. Ini masih makin panas. Orang sudah mulai gelisah. Itu setelah MH370 saudara. Wadah orang mulai dia berkata, tolong buka pintu, kamu turun. Pramugarinya bilang, nggak bisa Pak, nggak bisa, turun. Terus saya jelasan begini, maaf, jangan ngomong, istilahnya jangan serang, jangan teror pramugari, karena pramugari tidak akan buka pintu kalau tidak ada perintah dari kokpit. Saya bilang, nggak bisa, udah tolong tahu jadi itu pramugarinya dimarah-marahin sudah. Ya saya bilang jangan, ini kan kasihan, dia bilang dia tidak ngerti apa-apa, dia tahunya perintah dari atas. Terus iya Pak, pramugari bilang iya Pak, saya juga stres katanya begitu. Ini monopo, saya bilang katanya ada mesin yang trouble saudara. Untung itu coba kalau kejadiannya setelah Air Asia saudara, itu pintu didobrak gitu saudara. Saya juga dobrak gitu. Nah itu ketakutan ya. Ini ya saya bilang begini sama pemain, ya bersyukurlah ini trouble-nya masih di bawah. Bayangkan kalau trouble-nya di atas. Saya bilang, udah kita bersyukur saja, nikmati saja. Tapi yang lama-lama berat saudara. Kira-kira 15 menit kemudian jalan. Ya, jalan ya, doa kita aman ya, puji Tuhan sih aman saudara, belum waktunya kan sudah akhirnya mendarat dengan baik sampai di sana bisa main angklung melintang. Pulangnya saudara, waktu itu saya dengan Bu Rati dan Ciumli saudara ya, sama mandek lagi, tapi waktu itu gak dimatikan. Waduh, saya berkata sama istri, kita ini berangkat kok berapa kali trouble ini saudara ya, untuk belum Air Asia. Coba kalau sudah kejadian Air Asia, kita rame-rame sudah turun ini. Tapi tidak bisa dipungkiri yang namanya mati. Kita jelaskan sama Tio, yang namanya mati itu sudah rancangannya Tuhan. Tidak langsung harus naik Air Asia. Sekarang orang Air Asia jadi turun ya. Orang berpikir wah begitu Air Asia apa namanya kecelakaan gitu, Air Asia-nya sepi. Naik lainnya kecelakaan sepi. Naik Sriwijaya gitu saudara ya. Itu manusia. Tapi coba kita berpikir realistis, artinya hidup itu di tangan Tuhan. Saya selalu katakan ya, mati bukan urusan kita, mati urusan Tuhan. Urusan kita apa? Hidup. Urusan kita hidup. Ya, saudara kalau begitu takut terus sudah. Naik pesawat munsep, gitu. Naik kereta api, apa namanya? Keluar dari rel, kan begitu sudah dulu. Wah, pesawat munsep kurang pada kereta api keluar dari rel. Meninggal kan Abu Lawu itu berapa yang meninggal itu? Orang kereta api sepi, numpak busnya jurang. Nah, mau naik apa saudara? Jalan kaki, sini Solo sama Jakarta, jalan kaki disenggol sama tol saudara. Nggak ada yang aman di dunia ini kalau kita ngikuti itu saudara. Karena waktunya Tuhan, udah waktunya mau apa? Nggak bisa. Ya nikmati hidup, jangan hidup dengan ketakutan. Karena firman Tuhan katakan ketika saudara hidup, kesempatan hidup ini kita nikmati untuk mencari Tuhan, untuk senantiasa memuliakan Tuhan, maka firman Tuhan katakan mati adalah keuntungan. Tidak ada satu kekuatan pun. Saudara nggak bisa bayar itu kematian supaya ditunda, nggak bisa. Saudara nggak bisa tahan terus dengan alasan aku mencintai suamiku, aku mencintai istriku, aku mencintai anakku, nggak bisa saudara. Ikatan itu tidak akan menyebabkan apa-apa. Ketika waktunya sudah terjadi, ya pulang. Nah ketika kita pulang, pertanyaannya sudah hidup kita ini seperti dikatakan bulan 9 yang tepat tadi, kita sudah bekerja selama ada kesempatan itu, kita sudah lakukan untuk Tuhan belum, kita sudah cari Tuhan belum, ini kesempatan. Kalau belum, jangan katakan Filipi 1:21 ya. Kalau kita tidak mencari Tuhan selama hidup kita, jangan pernah berkata bahwa mati adalah keuntungan. Mati cilaka besar sudah. Mati cilaka besar. Tapi ketika kita selama hidup kita betul-betul hidup untuk Tuhan, mati adalah keuntungan. Ya, Tuhan akan senantiasa tolong hidup kita. Tuhan akan senantiasa memberkati hidup kita. Selanjutnya
kesempatan untuk mengenal Allah, ya, mempergunakan kesempatan yang kita masih ada terus kita mengenal Allah. Filipi 3:10 dikatakan demikian, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini yang menjadi rinduannya Paulus. Paulus berkata, yang ku kehendaki bukan duit, yang ku kehendaki bukan jabatan, yang ku kehendaki bukan kemuliaan, yang ku kehendaki apa? Mengenal Tuhan. Nah saudara, kalau sudah tahu, mungkin sudah berkata, kok sombong amat. Kalau mungkin sudah berkata begini, Pak Agus ini terlalu sombong. Mosok tidak, yang dicari, yang dikehendaki bukan duit, yang dikehendaki bukan kemuliaan, yang dikehendaki bukan jabatan. Sudah jangan lupa, saudara. Kenapa Paulus dia memiliki satu kehendak untuk lebih mengenal Allah dengan dalam hati? Karena di situ kuncinya, kunci berkatnya itu di situ, saudara. Maka firman Tuhan katakan dalam Matius 6:33 tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan. Paulus dia punya satu kerinduan untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Bahkan dia punya kerinduan untuk serupa dengan Allah. Maka selama hidup kita diberikan kesempatan kita menikmati hidup hari-hari ini. Jam berapapun posisi Anda hari-hari ini, tapi terus cari Tuhan. Terus lebih mengenal lebih dalam lagi. Ketika itu semakin hari semakin mengenal Tuhan, itu semakin mengerti. Itu tidak menyebabkan kita menjadi takut. Pekerjaan, keluarga, masa depanmu itu ada dalam tangan Tuhan. Yang kedua, ya, yang pertama tadi kesempatan untuk mencari Tuhan. Yang kedua, kesempatan untuk mempergunakan kemerdekaan kita untuk melakukan kebenaran. Saudara, tidak perlu lupa, kita dulu dibelenggu dosa, sekarang dimerdekakan oleh Tuhan. Dan ketika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, jangan gunakan kesempatan kita ini untuk berbuat dosa, tetapi pergunakanlah kesempatan kita dimerdekakan oleh Tuhan untuk kita melakukan kebenaran. Galatia 5:13 dikatakan demikian. Galatia 5:13 dikatakan demikian, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkanlah nyalilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mari kesempatan kita ini sebagai anak-anak Tuhan jangan dipergunakan untuk sesuatu yang tidak berkenan hidupnya, tetapi bagaimana kita mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi orang Kristen paling enak, betul? Coba lihat saudara, ya, agama-agama tuntutannya besar, terus puasa, betul? Bersyukur ya, wah mungkin Cakrawati sudah pilih ini karena tidak banyak tuntutan, saudara ya. Mereka ada banyak hal yang dikerjakan. Saudara enak, saudara lupa berdoa tadi pagi, nggak usah dibayar, saudara. Mereka lupa kan dibayar, saudara. Doanya dibayar. Kita enggak. Bahkan lupanya nggak cuma satu hari, lupa setahun aja nggak apa-apa. Suami minta ampun selesai. Nah, saudara jangan katakan jangan kita gunakan kemerdekaan, kebebasan yang Tuhan berikan itu untuk kita berbuat dosa. Jangan lupa, saudara. Karena itu mari kita pergunakan kesempatan ini untuk betul-betul melakukan sesuatu yang lebih indah, melakukan sesuatu yang betul-betul mempermuliakan nama Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Nah, kesempatan itu kita gunakan apa mempergunakan untuk apa? Saudara, mari kita menggunakan kesempatan ini untuk berbuat baik. Tadi dikatakan layanilah seorang akan yang lain, berbuat baik. Galatia 6:9-10 dikatakan demikian. Galatia 6:9-10, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, ya, Tuhan memiliki hukum secara umum, universal.
yang kita kenal dengan tabur tuai. Ya, ada tabur tuai. Itu hukum secara universal. Artinya begini, kalau saudara tabur kebaikan, saudara akan tuai kebaikan. Itu hukum universal, saudara. Hukum universalnya seperti itu, dan itu berlaku bagi semua orang. Orang-orang yang tidak Kristen sekalipun, ya ketika dia berbuat baik, Tuhan akan perhitungkan itu. Tuhan akan perhitungkan itu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan lebih dari itu, karena kita bukan hanya menerima balasan itu ketika kita ada di dalam dunia saja, tetapi kita juga menerima berkat yang paling besar, yaitu keselamatan. Karena itu kerjakan dengan baik. Dia kata tadi, jangan pernah berjemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, ya kita akan menuai. Selama ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Nah, jangan begini saudara, waktu masuk sudah berbuat baik, sudah berbuat baik. Percayalah, Tuhan itu kan kerjakan. Ya, saya sama sekali dengan filosofinya orang desa, saudara. Nggak tahu masihkah itu terjadi sampai sekarang, saudara. Saudara kan pergi ke desa, ya dulu saya seringkali pelayanan desa itu, saudara ya. Kalau kita lapar, kita ngelak, sudah haus, datang aja ke ketok pintu, ya. Misi lonun gitu ya. Saya bilang, Bu, bisa minta air putihnya? Sudah minta air putih sama orang desa, kayak siapa? Oh, Mbak, cuma air putih, betul nggak? Loh, Ibu Bapak dari mana, Pak? Tadi saya jalan jauh, waduh, nggak ada warung. Udah, Pak, masuk, Mas, masuk sini. Ya, nggak cuma air putih, sudah dikasih singkong, bahkan Pak jam masak juga pas makan siang. Wah, bentar ya, tak masaknya sih, dimasakin sudah. Coba saya tanya begini sama orang desa ini, Bu, Pak, kenapa sih Bapak ini? Kan ibu sama Bapak tidak kenal saya orang asing. Apa yang dikatakan? Mas, saya punya anak yang kerja di kota. Saya yakin kalau saya berbuat baik sama orang yang tidak saya kenal sekalipun, saya berbuat baik, maka anak-anak saya pasti mendapatkan balasannya di sana. Oh, itu imannya luar biasa, sudah. Nggak ngerti mana orang kota, sudah filosofinya orang kota. Tapi saya tidak percaya itu akan terjadi. Berkat itu akan diberikan. Ada banyak orang-orang diberkati karena perbuatan orang tuanya. Tapi itu firman Tuhan kan katakan, hidup orang benar, anak cucunya tidak minta-minta roti. Jadi luar biasa. Kesempatan, ngomong ada kesempatan. Jangan nanti kalau sudah tidak bisa apa-apa gitu sudah ya. Kita ternyata masa mudanya kita melakukan sesuatu yang tidak benar, akhirnya mungkin sudah tua kita nggak bisa apa-apa, sakit orang ketika nengok begini, wah masa mudanya sih, wah nakal, masa mudanya begini, sudah gelut, sudah mau makan, nggak bisa diulang kan, nggak bisa diulang. Tetapi ketika masa muda sudah kerjakan dengan baik, maka ada pepatah katakan apa peribahasa, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan benang, orang mati meninggalkan nama. Walaupun bukan itu yang terpenting, tetapi ini pembangunan hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Mari kita berbuat baik, mari kita melakukan sesuatu yang baik. Ingat, Tuhan kita tidak pernah punya motif jahat. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah punya motif jahat untuk orang lain, apalagi untuk saudara-saudara seiman. Dikatakan tadi ya, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Anak sesama seiman aja gendro, saudara, apalagi dengan orang lain. Mari kita saling berbuat baik. Jangan pernah punya niat, ya jangan pernah punya niat yang tidak baik. Karena Tuhan tidak pernah punya motif jahat. Yakobus 1:17. Mari kita punya berbuat baik satu sama lain. Karena itu yang Tuhan mau. Matius 5:16 katakan ya, biarlah hidupmu bercahaya di depan semua orang sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang ketiga, yang pertama kesempatan kita untuk mencari Tuhan, yang kedua kesempatan untuk kita tidak mempergunakan kemerdekaan untuk berbuat dosa, dan yang ketiga perhatikan, kesempatan tidak datang dua kali. Kesempatan tidak pernah datang dua kali.
Hidup ini adalah kesempatan. Ya, coba kita lihat dalam Matius 5 ayat 15 hingga 17 ya. Matius 5 ayat 15 hingga 17 akan bacakan demikian firman Tuhan. Matius 5 ayat 15 hingga 17 demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari itu adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Luar biasa saudara ya. Dikatakan kita ini harus hidup yang arif. Jangan seperti orang bebal. Bahkan diulang lagi, jangan bodoh. Jadi bebal itu di apa namanya lebih dalam lagi dikatakan jangan bodoh, tapi arif itu artinya mengerti kehendak Tuhan. Dalam hal apa saudara? Dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Kata waktu ini nanti kita lihat, dan ini sudah saya sering ungkapkan di sini. Waktu itu menggunakan kata kairos, artinya kesempatan. Waktu yang ditulis dalam Efesus itu menggunakan kata kairos, artinya kesempatan. Jadi kalau saya boleh terjemahkan secara bahasa bebas, pergunakanlah kesempatan yang ada. Kalau orang yang tidak mempergunakan kesempatan yang ada dengan baik, dikatakan dalam Efesus tadi seperti orang bebal, seperti orang bodoh. Kenapa? Karena kesempatan tidak datang dua kali. Kesempatan itu nggak pernah bisa diulang. Karena itu kita memperhatikan hidup ini sedemikian rupa. Jangan pernah mensia-siakan hidup ini. Mungkin kita dulu ada dalam kebodohan, ya, karena kita nggak mengenal Tuhan. Seringkali disebut kita ada dalam masa-masa kebodohan yang nggak ngerti firman. Tapi setelah firman itu datang, mari kita gunakan hidup kita sedemikian rupa, karena akan datang waktunya malam. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sementara Tuhan masih izinkan kita hidup, jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari kita lakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Masih ingat kesaksian jemaat di Kota Solo yang usianya 85 tahun baru kenal Tuhan. Dia ngomong, waduh ngerti begini, saya usia 20 tahun saya kenal Tuhan, saya bisa ikut Kokabro, saya bisa ikut Anglo Molintang, gitu saudara ya. Dia usia 85 tahun baru kenal Tuhan. Pengen ikut pun, ya bukannya nggak boleh saudara, nggak ikutin nanti. Ya mau main Anglo Molintang gimana saudara, nggak bisa. Waktunya sudah, kesempatannya sudah habis, tapi masih bersyukur. Di jam-jam 6 kurang ya, 85 tahun kan 6 kurang 10 itu mungkin sudah ya, tinggal 10 menit tok itu waktunya, digunakan itu 2 tahun dikasih kesempatan, ya gunakan betul-betul benar firman, dia lakukan sesuatu untuk Tuhan, ya gunakan betul. Dia sadar, tapi dia ngomong sama saya, kalau saya 20 tahun apa waktu usia 20 tahun kenal Tuhan, habis. Wah biasa, kok kenapa 85 tahun baru kenal Tuhan? Saudara bersyukur bahwa saudara yang muda-muda baru kenal Tuhan bersyukur. Ya, yang mungkin baru kenal Tuhan usia 40 tahun bersyukur. Oh dulu usia 20 tahun kenal Tuhan, kesilang sekarang usia 50 baru balik lagi. Bersyukur masih ada kesempatan. Karena itu kesempatan yang masih ada, mari kita gunakan. Biasanya gitu saudara, sekolah minggu ikut hilang. Saya sekali banyak ketemu saudara sama orang-orang, bagus, saya dulu sekolah minggunya zaman batu bara. Bagus, dipikir sananya saudara. Bagus namanya Agus yang musuh apa Agus batu bara katanya. Ada yang dipakai kemarin, Pak Yani dipikir sananya saudara. Wah ternyata di Siloam ini batu bara terus gembalanya. Saya bilang, saya Suryanto loh, saya bilang, saya Suryanto. Yang dipikir saya itu Agus Suryanto batu bara. Maka dia tanya, lupa kok namanya di belakang tidak ada B-nya kan? Asal berdiakan anak sama batu bara dan waktu diangkat anak itu saya dapat B dari batu bara. Walaupun nggak diangkat anak dia orang tua saya men. Nah saudara, mari kesempatan usah bilang nah sekarang enggak. Lah iya sekarang nih apa ya katanya kan? Oh lah iya lah. Tanya gue lah itu loh Pak katanya.
Bu suamiku, jangan bangga Bu suamiku, sudah. Banyak kalau ketemu saya, ya karena ini kan gereja tua sudah, rata-rata gitu ya. Saya layani di mana kemarin di battle area dia bilang, mana saya dulu suaminya dibaptis, diberkati di sini, saya itu hilang kesempatannya. Nah, saudara tidak apa, mungkin dulu pernah hilang, tetapi sekarang kembali. Nah, ketika kita kembali, mari kita gunakan kesempatan ini untuk memuliakan Tuhan. Selanjutnya, kita melihat bersama-sama. Nah, ini tokoh Esau yang mensia-siakan kesempatan dengan menjual hak kesuburan. Akhirnya dia menangis, nggak bisa, karena dia sudah pernah sia-siakan kesempatan itu. Walaupun teman-teman cucu anak sudah banyak, karena kesempatan itu nggak pernah bisa diulang. Ya, Ibrani 12:16-17 demikian. Jangan ada orang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesultanannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia tidak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencari dengan mencucurkan air mata. Esau sudah tidak menggunakan kesempatannya dengan baik, dia jual karena nafsu. Wah, belum bubur kacang merah enak gitu ya. Wah, ini sih ya, mungkin mempergunakan kesempatan itu. Lalu Esaunya bilang, kok, kita kok, oke, tapi jual hak kesultanan. Bayangkan, hak kesultananku berkat yang luar biasa, yang hebat, hanya dijual dengan semangkok kacang merah. Waduh, luar biasa. Berapa banyak saudara? Hanya untuk kekayaan, hanya untuk jabatan. Saudara jual Yesus. Mungkin hari itu saudara senang, mungkin hari ini sangat senang ya, puas, wah enak makan. Saudara bisa tahu, Alkitab ini, ayat ini ingin mengatakan pada kita, kalau itu yang terjadi, itu semu. Ingat, 1 Petrus tadi, kemuliaan itu seperti bunga rumput, jangan kejar itu saudara, nanti nangis. Ini orang-orang yang masuk penjara dengan kasus-kasus itu, bayangkan saudara, nangis kan? Oh, kamu begini, aku gak mau nganter narkoba yang mungkin belum lihatnya, nggak bisa nganterkan ke sana, tak kasih 10 juta, yang dilihat 10 jutanya saudara. Tapi begitu ketangkep 10 juta itu tidak ada artinya. Setelah dia tidak mendapatkan hak keseluruhan saudara, kacang bubur merah itu, kacang bubur betul ya, bubur kacang, nggak usah lagi kacang, terlalu semangat saudara ya. Bubur kacang merah itu sudah tidak ada nilainya, nggak ada nilainya, nggak ada artinya kan? Hanya sekejap saja, besok pun sudah rasanya hilang. Berapa banyak saudara? Saudara tertarik dengan cewek, waduh begitu nafsunya, akhirnya dia melupakan semuanya. Saudara ambil, setelah diambil saudara, nikmatnya itu habis. Baru nyesel-nyesel, nangis-nangis, sudah terikat. Berapa banyak saudara? Ya, ada pengen lepas tapi nggak bisa. Ceweknya bilang enak aja, nikmatnya sudah diambil, dilepas nggak bisa. Duit dan diperas saudara. Sudah ngomong, ngerti mungkin banyak saya menghadapi kasus ini saudara. Karena itu perhatikan hidupmu, jangan salah menggunakan hidup ini, karena kesempatan kamu datang 2 kali. Daud hanya nangis, nyesel ketika dengan masalah dengan Bathsheba, dia harus kehilangan seorang. Dia nangis, dan gara-gara itu kehidupan dari kerajaan Daud mulai terjadi goncangan, mulai terjadi pemberontakan, mulai diguncang kerajaan. Kenapa? Daud tidak menggunakan kesempatan hidupnya dengan baik. Saudara, jangan gunakan hidupmu untuk sesuatu yang tidak benar, karena itu tidak pernah bisa diperbaiki. Ya, tidak bisa. Daud tidak pernah bisa memperbaiki kasus itu. Dia harus melewati dengan konsekuensi. Dengan konsekuensi, nggak bisa.
dengan wanita dan akhirnya membicara wanita ini hamil. Dia pernah datang, dia ngomong sama ibu caranya, aku balik ke istriku. Oh enggak, ini susah balik ya, karena dituntut sama wanitanya, nggak mau ya, kamu balik itu harus, tapi biaya hidup sampai kapan? Ya seumur hidupmu. Anak-anak ini punya anakmu juga. Wah berat sih, berat. Banyak orang berani melakukan, tetapi tidak berani menerima konsekuensinya. Kalau sudah terima konsekuensinya seperti Esau nangis-nangis, pada waktu mengambil itu nggak pernah berpikir bahwa setiap keputusan yang kita ambil dalam dunia ini berisiko berat. Kalau itu melanggar firman Tuhan, kalau itu melanggar firman Tuhan, karena itu jangan sampai salah. Karena itu kita perlu dekat sama Tuhan, kita perlu mengenal Tuhan. Makanya itu yang saya katakan kepada jemaat di tempat ini, doakan kami hamba-hamba Tuhan, doakan saya supaya saya terus terbiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya nggak bisa ngomong, saya bilang, oh saya nggak mungkin jatuh dalam dosa. Kalau sudah tidak, doakan saya. Saya perlu kekuatan itu. Doa. Ada banyak tantangan juga. Semakin Tuhan pakai, semakin Tuhan muliakan, kita belajar merendahkan hati. Makanya Yohanes kan berkata, dia harus makin ditinggalkan, harus makin berkurang. Ada kata-kata dia harus makin bertambah, harus makin berkurang. Banyak orang dipakai Tuhan lebih cepat jatuhnya. Kenapa? Lupa bahwa ini untuk Tuhan. Karena itu mari kita gunakan kesempatan hidup ini. Hidup itu tidak pernah datang dua kali. Maaf, kesempatan itu tidak pernah datang dua kali. Perhatikan jam kita. Mari kita perhatikan jam hidup kita, saudara. Sudah jangan pernah berkata, oh tenang, kalau menurut perhitungan saya masih jam 12. Oh siapa tahu ternyata dipercepat sama Tuhan jamnya, saudara. Mungkin hitungannya masih jam 12. Ya mungkin usianya baru 35 tahun, itu masih jam 12. Tapi Tuhan lihat, wah ini kena tak perpanjang, malah ini sudah cepetin ya Tuhan. Jadi jam 6:10 sudah. Ya, itu kalau saya katakan tadi, kalau hitungannya itu menurut Musa tadi sudah. Tapi hidup ada di tangan Tuhan, kita nggak tahu apa. Mungkin secara usia kita masih jam 12, tapi di hadapan Tuhan kita sebenarnya sudah jam 6:05. Gunakan kesempatan itu dengan baik. Ya, firman Tuhan katakan, bekerjalah seperti besok Tuhan itu datang. Ada orang bekerja ya, biasanya gitu ya, bosnya bilang, aku tak pergi dulu sebulan. Pernah dulu sebulan. Hari pertama dari D, hari ke-20 dari D ya. Besok hari ke-30, wah besok bosnya pulang, wow, diskusi ini kerja yang baik. Ya, ternyata belum tentu bosnya mungkin sampai di sana, ternyata rapatnya dipercepat, saudara. Setengah bulan sudah datang, wah ketahuan sudah. Tapi firman Tuhan katakan, bekerja seperti seorang hamba yang bekerja itu sepertinya besok bosnya pulang. Jadi dia selalu bersiap-siap, dia selalu berjaga. Demikian juga dengan hidup kita, bekerja sepertinya besok Tuhan datang. Jadi hari ini kita hidup berarti bersyukur. Bangun pagi-pagi bersyukur, puji Tuhan masih bisa bernafas, saudara ya. Jangan pagi-pagi loh kok malaikat, berarti sudah di surga. Yang dia bersyukur sudah senang. Tapi kalau kita masih diizinkan, kita ada di dalam dunia ini, mari kita gunakan ini kesempatan untuk melakukan dan mengerjakan bagi nama Tuhan.